Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bisa bertemu kembali dengan ngaji bersama Ustadz Abdul Ghani di channel YouTube UAP Channel. Semoga bermanfaat untuk antum semua yang mulia. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita mengaji kitab Al-Adhkar Al-Muntakhabatu min Kalami Sayyidil Abrar, yaitu zikir-zikir Rasulullah yang diambil dari sabdanya pemimpin yang paling bagus, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan pengarang atau musannaf Al-Imam Al-Hafidh Syaraful Anam Muhyiddin Abi Zakaria bin Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau Imam Nawawi yaitu salah satu ulama dari kota Banten, Indonesia, yaitu kitab Al-Adhkar dengan materi yaitu zikir-zikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa kajian sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabul Adhkari, Shahifah atau halaman 111. Abwabul Adhkari allati tuqalu fi awqati syiddati alal ahadi. Beberapa bab tentang zikir yang diucapkan pada waktu susah atau payah atas beberapa poncoboyo atau bencana. Babu du'ail kurbi wa du'au indal umuri al-muhimmati. Bab tentang yaitu tentang doa dalam keadaan kesempitan dan doa ketika urusan-urusan yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslimin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul indal qarbi la ilaha illallah al-azimul halimu la ilaha illallah rabbul arsyil azimi la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karimi. Wa fi riwayatin li Muslimin anna Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabu amrun qala dzalika qauluhu hazabu amrun ay nazala bi amrun muhimun au asabahu ghammun. Artinya adalah kami meriwayatkan di kitab Sahih Bukhari, dan Sahih Muslim yang sumbernya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika mendapatkan kesempitan, yaitu la ilaha illallah al-azimul halim. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha agung dan maha belas kasih. La ilallah rabbul arsyil azim. Tiada Tuhan selain Allah, yaitu Tuhan yang menguasai arsy yang sangat agung. La ilaha illallah rabbus samawati wal samawati. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang menguasai beberapa langit. Wa rabbul ardi, dan juga Tuhan yang menguasai bumi. Wa rabbul arsyil, dan Tuhan yang menguasai wa rabbul arsyil karim, dan Tuhan yang menguasai arsy yang sangat mulia. Dan dalam satu riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia adalah turun suatu hal yang sangat penting, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Doa tersebut yaitu doa la ilallah al-azimul halim, la ilallah rabbul arsyil azim, la ilallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Doa ini adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada urusan yang sangat penting, yaitu amrun muhimmun, yaitu urusan yang sangat penting. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan kesempitan atau kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza
ida aqrabu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Qala al-hakimu hadza haditsun sahihul isnadi. Kami meriwayatkan, yaitu kami Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Tirmidzi, yaitu Sunan Tirmidzi, yang sumbernya dari Anas radhiyallahu anhu, yang sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apabila Nabi tertimpa dalam sebuah kesempitan, maka Nabi berdoa, ya hayyu ya qayyum, hai dat yang maha hidup, hai yang dat yang maha tegak, bi rahmatika astaghiitsu, dengan rahmatmu kami minta pertolongan. Ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghiitsu, ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghiitsu. Ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sumbernya dari Anas bin Malik. Ketika Rasulullah mendapatkan kesempitan atau kesulitan, maka Rasulullah berdoa, ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghiitsu. Imam Hakim berkata, hadis ini adalah hadis yang sahih sanadnya, sahihul isnadi atau sahih sanadnya, yaitu hadis yang sahih, ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghiitsu. Maka para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berdoa doa yang singkat ini yang biasa didoa Rasulullah berdoa, yaitu ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghiitsu, ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghiitsu, sampai seterusnya. Ini adalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dalam keadaan sempit atau dalam keadaan sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Marwaina fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila samai faqala subhanallahil azim wa idza istada fi du'ai qala ya hayyu ya qayyum. Kami meriwayatkan, yaitu kami Imam Nawawi meriwayatkan yaitu di kitab Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, yang sumbernya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi ditimpa oleh kesusahan karena urusan tertentu, maka Nabi mengangkat kepalanya ke langit, kemudian ia berdoa, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Ini Nabi mengangkat kepalanya ke langit kemudian berdoa, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Dan Rasulullah benar-benar berdoa yaitu dalam doa yang apabila Rasulullah sungguh-sungguh berdoa, maka ia mengucapkan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ini adalah doa yang selalu dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslimin, fi sahihil Bukhari wa Muslimin an Anas radhiyallahu anhu qala kana aksaru du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Zada Muslimun fi riwayatihi qala wa kana Anasun idza arada ayat wa bid'awatin da'a biha fa idza arada ayat wa bid'ain da'a biha fihim. Kami meriwayatkan, Imam Nawawi meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang sumbernya dari Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak adalah Allahumma ya Allah, berikanlah atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kebaikan atau keberkahan di dunia dalam keadaan hasanah atau barokah, dan ya Allah berikanlah kami dalam akhirat adalah dalam keadaan baik atau barokah, dan yaitu selamatkanlah kami dari api neraka. Kemudian Imam Muslim menambahkan di dalam riwayatnya Imam Muslim berkata, Anas, sahabat Anas apabila ia ingin berdoa dengan satu doa, maka sahabat Anas mendoakan seperti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka apabila Anas berdoa dengan suatu doa, maka doa yang selalu digunakan oleh Anas adalah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya, Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ini adalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Bahkan doa ini adalah doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW dalam dalam istilah para kiai namanya doa sapu jagat, yaitu doa keberkahan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Doa ini adalah doa Rasulullah SAW yang disumbernya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Fi Sunanin Nasa'i wa Kitab Ibnu Sunni an Abdullah bin Ja'far an Ali radhiyallahu anhum qala laqini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimati wa amarni inna jalabihi karbun aw shiddatun an aqulaha la ilaha illallah al-karimul azim subhanallah tabarakallah rabbul arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Kami Imam Nawawi meriwayatkan di dalam kitab Sunan Nasa'i dan kitab Sunan Ibnu Sunni yang sumbernya dari Abdullah bin Ja'far, yang sumbernya dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bahwasanya Ali bin Abi Thalib yaitu Ali bin Abi Thalib, yaitu anak menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kalimat ini, dan ia Rasulullah memerintahkan kepadaku, yaitu kepada Ali bin Abi Thalib, apabila turun kesulitan atau kepayahan, supaya aku berdoa seperti ini. Ini perintah Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib menantunya, la ilaha illallah al-karimul azim. Apabila kita semua dalam kesulitan, maka doa ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada anak menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yaitu doa la ilaha illallah al-karimul azim subhanahu tabarakallahu rabbul arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana Abdullah bin Ja'farin yulaqiha wa yanfusu biha alal mau'uki wa yu'allimuha al mughtarabata min banatihi. Qultu al mau'uku al mahmumu wa qila huwa alladhi asaba mughsal hima wal muqtaribatu minan nisa'i allati tuzawiju ila ghairi aqaribiha. Kemudian Abdullah bin Ja'far mengajarkan doa ini, yaitu doa la ilaha illallah al-karimul azim subhanallah tabarakallah rabbul arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimah ini adalah kalimah yang diajarkan oleh diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far mengajarkan doa ini dan juga menyebutkan, Abdullah bin Ja'far menyebutkan atas orang yang terkena penyakit panas, dan Abdullah bin Ja'far mengajarkan juga kepada orang lain, seorang wanita dari beberapa anak-anaknya, kepada anak-anaknya wanita-wanita, mengajarkan kepada wanita dari beberapa anak-anak wanita tersebut. Kemudian saya berkata yang dimaksud adalah al-mau'ud adalah sakit panas. Jadi mengajarkan, Abdullah bin Ja'far mengajarkan kepada seorang wanita dari beberapa anaknya, yaitu mengajarkan doa ini, la ilaha illallah al-karimul azim subhanahu tabarakallahu rabbul arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Ini diucapkan bahwasanya ini adalah doa untuk bagi orang yang sakit panas. Dan yang dimaksud dengan al-mughtaribah, wanita mughtaribah adalah yaitu wanita-wanita yang dikawin dari selain kerabat-kerabatnya. Jadi doa ini adalah doa Rasulullah SAW yang diajarkan kepada menantu Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan juga doa ini adalah doa Abdullah bin Ja'far, yang dilakukan oleh Abdullah bin Ja'far, di mana Abdullah bin Ja'far
yaitu mengajarkan doa ini untuk disebulkan atau ditiupkan kepada orang yang sakit panas. Beberapa anak perempuan yang sakit panas disebulkan oleh Abdullah bin Ja'far. La ilaha illallah al-karimul azim subhanahu tabarakallahu rabbul arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita patut untuk bisa melaksanakan apabila ada saudara kita yang sakit, bisa dikasih doa atau diberi doa. Ya, kita mengikuti dengan Abdullah bin Ja'far, dikasih air kemudian atau dikasih air atau disebulkan langsung kepada saudara kita yang panas dengan berdoa, dengan membaca doa la ilaha illallah al-karimul azim subhanahu tabarakallahu rabbul arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Arwayna fi sunani Abi Dawud an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da'watul makrubi Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Kami meriwayatkan, yaitu kami Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Sunan Abi Dawud. Di kitab Sunan Abi Dawud kami meriwayatkan di kitab menceritakan di kitab Sunan Abi Dawud yang sumbernya dari Abi Bakrah, sahabat Abi Bakrah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata doa pada orang-orang yang dalam kesusahan adalah Allahumma, ya Allah, rahmataka arju, hanya rahmatmu kami berharap. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi, janganlah engkau berikan aku kesusahan pada diriku sendiri. Janganlah engkau berikan kesusahan atau beban kepada diriku sendiri. Tarfata ainin, dengan sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullau, dan baguskanlah atau berilah keberkahan kepadaku, keadaanku, semua keadaanku berilah keberkahan. Allahumma rahmataka arju wala taqilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Doa ini adalah doa dalam kesusahan. Apabila dalam kesusahan kita kita bisa berdoa doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya Rasulullah, Allahumma rahmataka arju fala taqilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi sunani Abi Dawud wa Ibnu Majah an Asma binti Amisin radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala u'allimuka kalimatin taqulihinna indal karbi aw fil karbi Allahu rabbi la usyriku bi syai'a. Kami menceritakan di kitab Sunan Abi Dawud dan Sunan Ibnu Majah yang sumbernya dari Asma bin Amis. Asma bin Amis berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku. Ini kata Rasulullah kepada sahabat Asma bin Amis. Aku mengajarkan kepadamu, hai Asma bin Amis. Ini perempuan ini. Wa'alimuki. Asma bin Amis ini perempuan. Asma bin Amis ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kalimat yang keucapkanlah kamu, hai Asma bin Amis, ketika dalam kesulitan atau ketika dalam kesusahan, yaitu Allahu rabbi la usyriku bi syai'a. Allahu rabbi la usyriku bi syai'a. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kamu, tidak ada yang menyekutukan sama sekali kepadamu. Ini adalah doa dalam kesulitan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Asma bin Amis, sahabat namanya Asma binti Amis. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi wa khawatima suratil baqarati indal karbi aghasallahu azza wa jalla. Kami menceritakan di kitab Ibnu Sunni, Imam Ibnu Sunni dan Abi Qatadah, yang sumbernya dari Abi Qatadah
yang sumbernya dari Abu Qatadah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca ayat kursi, ya ayat kursi dan akhir daripada surat Al-Baqarah ketika dalam kesusahan, maka ia diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membaca kalau kita dalam kesusahan, ya, di dalam kesusahan, maka kita selanjutnya yang membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Doa ini kita baca ketika kita dalam kesusahan, bacalah biasakan dengan bacaan ayat kursi. Kemudian selanjutnya yaitu akhir surat Baqarah, yaitu Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini kita baca pada saat kita mendapatkan kesusahan dalam kehidupan, insya Allah diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berucap seperti itu, siapa yang membaca ayat kursi dan akhir surat Baqarah ketika dalam kesusahan atau kesempitan, maka akan diberi pertolongan, ia akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inni la a'lamu kalimatan la yaqulaha makrubun ila furraju anhu kalimatu akhi Yunus sallallahu alaihi wasallam fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa rawahul Tirmidzi an Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watu dhinnuni idza da'a rabbahu wa huwa fi batni khuti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in wa qattu ila istajaba lahu. Artinya adalah kami meriwayatkan, Imam Nawawi menceritakan di dalam kitab Ibnu Sunni yang sumbernya dari Sa'ad bin Abi Waqqas, yang sumbernya dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu suatu kalimat yang diucapkan oleh orang yang dalam kesusahan, maka kecuali tidak ada yang diucapkan orang dalam kesusahan kecuali orang tersebut diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat yaitu saudaraku, yaitu akhi, saudaraku Rasulullah, saudaranya Rasulullah, yaitu Nabi Yunus, doanya Nabi Yunus, yaitu di mana doa Nabi Yunus berdoa di dalam kegelapan, di dalam ikan di dalam kegelapan, yaitu ketika ia dimakan oleh ikan. Di dalam kegelapan Nabi Yunus berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali kamu ya Allah, maha suci kamu, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang sumbernya dari sahabat Sa'id. Sahabat Sa'id berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doanya Nabi Yunus adalah doa di dalam perut ikan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apabila seseorang muslim berdoa sesuatu tidak di mana ia tidak berdoa, kemudian ia hanya berdoa doa tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yaitu doanya Nabi Yunus, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembadani atau mengabulkan doa orang yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Maka apabila kita semua dalam keadaan kesusahan, kerupekan, kesempitan, kemudian tiada jalan keluar dalam kehidupan kita, kemudian kita tertimpa oleh sesuatu kesusahan, ya susah dalam kehidupan kita, maka berdoalah seperti doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus di dalam Al-Qur'an, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah insyaallah doa-doa orang yang berdoa dengan kalimat tersebut, insyaallah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza asabahu hammun au hazanun. Bab tentang suatu yang diucapkan oleh seseorang, ya, apabila seseorang itu tertimpa oleh kesusahan atau tertimpa oleh rasa takut. Apabila kita mengalami kesusahan atau rasa takut, maka berdoalah doa ini. Rawaina fi kitab Sunni an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asabahu hammun aw khazanun falyad'u bi hadil kalimati yaqulu ana abduka ibnu abdika ibnu ammatika fi qabdatika nasyati biyadika madin wa mado fiya aw anzaltahu fi kitabika aw alamtahu ahadan min khalqika aw istasarta bihi fi ilmil ghaibi indaka antajal qur'ana nura sadri wa rabi'a qalbi wa jala khuzni wa daba hammi wa qala rajulun minal qaumi ya Rasulullah innal maghbuna liman ghabana haula'il kalimati fa qala ajal faquluhunna wa alimuhunna fa innahu man qalahunna man qalahunna man qalahunna ma fihinna adaballahu ta'ala khuznahu wa atala farahahu. Artinya di sini adalah kami Imam Nawawi menceritakan di kitab Sunan Ibnu Sunni, Imam Ibnu Sunni yang sumbernya dari Abi Musa al-Asy'ari dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari. Abi Musa al-Asy'ari berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang tertimpa oleh kesusahan atau rasa takut, maka hendaklah ia berdoa dengan doa-doa kalimat ini. Nah, Rasulullah yaitu mengucapkan doa ana abduka, aku adalah hambamu ya Allah, ibnu abdika, anaknya dari hambamu, ibnu ammatika, anaknya dari ibu dari hambamu ya Allah, fi qabdatika, ana fi qabdatika, saya adalah dalam genggamanmu ya Allah, nasihati biadika, nasihati urusanku, nasihati urusanku adalah dalam kekuasaanmu ya Allah, madafi hukmika, sesuatu yang telah ada, sesuatu yang telah berjalan adalah dalam hukummu atau keputusanmu ya Allah, adlun fi qadaika, kamu ya Allah adalah yang maha adil dalam putusanmu, as'aluka bikulli ismin huwalaka samaita bi nafsaka au anzaltahu fi kitabika, ya Allah aku minta kepadamu dengan suatu nama di mana nama yang kamu punya, yang kamu menyebutkan, kamu menyamakan, kamu menamakan dengan dirimu sendiri, atau yang telah engkau nama yang telah engkau turunkan dalam kitabmu Al-Qur'an, au alam tahu ahadan min khalqika, atau aku minta ya Allah suatu nama yang telah engkau ajarkan sesuatu oleh seseorang yang engkau ajarkan, dari makhlukmu, au istasarta bihi fi ilmil ghaibi, atau engkau memulihkan ya Allah, di dalam suatu ilmumu yang gaib atau yang samar di hadapanmu, indaka anta jalal qur'ana nura sodri, jadikanlah ya Allah Al-Quran sebagai nur atau cahaya dalam dadaku, wa rabi'a qalbi, dan menjadi bagian daripada hatiku, wa jala'a khuzni, dan Al-Quran sebagai penerang dalam kesusahanku, wa dhahaba hammi,
dan Al-Quran sebagai menghilangkan dalam kesusahanku. Kemudian seseorang dari kaum, yaitu para sahabat, kemudian berkata, sebagian dari para sahabat kemudian berkata, "Hai Rasulullah, sesungguhnya orang yang rugi adalah orang yang tidak menggunakan doa-doa ini, hai Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Iya, betul. Orang yang rugi adalah orang yang tidak menggunakan doa ini. Maka ucapkanlah doa-doa tersebut." Yaitu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana abduka ibnu abdika ibnu ammatika fi qabdatika nasyati biyadika madha fiya hukmuka adlun fi qadaika as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bi nafsaka anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw istasarta bi fi ilmil ghaibi indaka." Ya, kemudian Allahumma antaj'al al-Qur'ana fi nura sadri wa rabi'a qalbi wa jala khuzni wa daba hammi. Ini adalah doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapkanlah doa-doa itu, hai para sahabat, dan ajakanlah orang banyak, hai para sahabat, pada doa-doa itu. Maka sesungguhnya orang yang membaca doa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan atau menghapuskan kesusahannya, dan Allah akan memanjangkan, ia adalah dalam keadaan bahagia, atau Allah memanjangkan dalam kebahagiaannya, yaitu doa Allahumma ya Allah ana abduka ibnu abdika ibnu ammatika fi qabdatika nasiyati biyatika madha fiya hukmuka adlun fiya qadauka as'aluka bikul ismin huwa laka sammaita bi nafsaka au anzal tau fi kitabika au alam tau ahadan min khalqika au istasarta bi fi ilmil ghaibi indaka antajal qur'ana nura sadri wa rabi'a qalbi wa jalaa khuzni wa dhahaba hammi. Nah, ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa Rasulullah yang diajarkan oleh para sahabat, dan Rasul dan para sahabat pun supaya diajarkan oleh diperintah oleh Rasulullah supaya diajarkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaquluhu idza waqa'a fi halakatin. Bab tentang sesuatu yang diucapkan apabila terjadi dalam kerusakan. Rawayna fi kitab Sunni an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aliyu, ala u'allimuka kalimatin idza waqa'ta fi waratotin qultu bala sa'alannya Allah fida'aka faqala idza waqa'ta fi waratotin faqul bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim fa inna Allah ta'ala yasrifu biya ma syaa min anwa'il bala'i." Qultu al waratatu bi fathil wawi wa iskanir ra al waratatu wahia al-halaku. Kami meriwayatkan, menceritakan, Imam Nawawi menceritakan di kitab Ibnu Sunni yang sumbernya dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, "Hai Ali, aku ajarkan kepadamu hai Ali beberapa kalimat apabila kamu terjadi kepadamu yaitu sesuatu kesusahan, maka ucapkanlah doa itu, hai Ali." Kemudian Ali menjawab, "Ya hai Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanku tebusan kepadamu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Apabila tertimpa kepadamu hai Ali dalam kesempitan, dalam kesusahan hai Ali, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim." Ini doa ini bacaan basmalah dan khawqalah ini kita selamat dari kesusahan membaca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim. Seterusnya ini membaca basmalah dan khawqalah, kemudian membaca basmalah dan khawqalah, kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan sesuatu beberapa jenis-jenis bala atau bencana atau musibah
Apabila kita membaca doa ini basmalah dan qalqalah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim, maka kita semua diselamatkan dari jenis-jenis bala atau musibah, apakah itu bentuknya adalah penyakit, bentuknya adalah virus, bentuknya adalah cobaan-cobaan zahir, bentuknya adalah cobaan berupa kesulitan, kesusahan, apapun bentuknya, kerusakan di lingkungan, maka kita semua supaya selamat dari kerusakan lingkungan. Ya, al-halaku. Ya, di sini al-wartoh yaitu kerusakan, wahya al-halaku, kerusakan apa itu moral, kerusakan lingkungan, kerusakan tanaman, kerusakan harta-harta kita, kemudian kita selamat dari bencana, dari virus dan seterusnya, maka bacalah doa, yaitu ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak menantunya yaitu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Maka innallaha ta'ala fa innallaha ta'ala yasrifu biyama sya'a min anwa'il bala'i, maka Allah menjauhkan balak-balak kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Doa kita semua selamat dari beberapa balak, dari beberapa musibah, dari beberapa bencana. Insyaallah dengan barokahnya bacaan basmalah dan qalqalah kita selamat dari balak. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqul idza khafa qauman. Bab sesuatu yang seseorang mengucapkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa apabila takut pada suatu kaum. Ini doa ketakutan supaya kita tidak takut ini. Rawaina bil isnadis sahihi fi sunani Abi Dawud wa Nasa'i an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doanya. Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzubika min syururihim. Kami Imam Nawawi meriwayatkan, menceritakan dengan sanad yang sahih di dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Nasa'i yang sumbernya dari Abi Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi namanya Abi Musa al-Asy'ari, bahwasanya sumbernya dari Abi Musa al-Asy'ari bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila ia tertimpa suatu ketakutan pada suatu kaum, maka Rasulullah berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim. Ya Allah, sungguhnya aku menjadikanmu dalam leher-leher mereka. Ya Allah, sungguhnya kami menjadikanmu dalam leher-leher mereka, dan aku berlindung dengan pertolonganmu ya Allah dari kejelekan mereka, dari kerusakan mereka atau dari kejelekan mereka. Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzubika min syururihim. Kita semua selamat dari fitnah, dari bencana, dari fitnahnya kaum. Berdoalah doa ini, doa Rasulullah SAW yang sumbernya dari Abi Musa al-Asy'ari. Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami menjadikanmu adalah dalam leher-leher mereka, yaitu dalam kekuasaan mereka, dan aku berlindung dengan pertolonganmu ya Allah dari kejelekan-kejelekan mereka. Ini adalah doa ketika kita semua selamat dari ketakutan orang banyak, orang lain yang memberikan kerusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza khafa sultanan. Bab tentang sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila Rasulullah itu takut kepada ratu atau kepada penguasa. Rawaina fi kitab bin Sunni an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza khifta sultanan aw ghairahu faqul la ilaha illallahu al-halimul karimu subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azimi la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sanauka wa yustahabbu ayyakula ma qadimnahu fil babi asabiq min khati Abi Musa. Kami Imam Nawawi
menceritakan di dalam kitabnya Imam Ibnu Sunni yang sumbernya dari Ibnu Mughirah, ya, yang sumbernya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila kamu khawatir pada penguasa, sultan, ratu atau penguasa atau selain penguasa, maka ucapkanlah la ilaha illallah al-halimul karim. Tidak ada Tuhan selain Allah, dat yang maha dat yang maha halus dan dat yang maha sangat halus dan sangat mulia. Maha suci Allah, subhanallah rabbis samawati sab'i rabbil arsyil adim. Maha suci Allah yang menguasai beberapa langit yang 7 dan menguasai arsy yang sangat agung. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Azza jaruka kemudian kekuasaanmu adalah sangat luhur. Wa jalla sanauka, dan yaitu memujimu adalah menjadi agung, menjadi sangat agung. Memujimu adalah sangat agung. Ini adalah doa yang disunatkan ketika disunatkan yang dicintai atau dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini adalah telah dibahas di bab yang lalu, yaitu hadis dari Abi Musa, yaitu kita semua apabila takut kepada kekuasa atau penguasa, ratu ini biasanya ratu ini penguasa atau orang yang di atas kita yang menguasai sesuatu, maka kita berdoa la ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha rabbis sarat, la ilaha illallah rabbis samawati sab'i rabbil arsyil azim, la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sanauka. Ini adalah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita ini lolos atau dapat mencapai apa yang kita cita-citakan. Apabila khawatir pada penguasa atau yang menguasai atau penguasa atau atasan, ya, doanya ketika kita menghadap ke atasan kita, supaya ini yang kita cita-citakan ini berhasil. Apakah itu mungkin kepala sekolah, kepala madrasah, atau mungkin bagian kepala unit, atau bagian pengawas, ya, pengawas gudang, ya, pengawas apapun, kemudian bagian atasan kita, kemudian bagian yang punya policy kebijakan tertentu di urusan yang sangat penting, maka kita berdoa ini la ilaha illallah al-halimul karim. Atau kepada bos kita, teman kerja, teman kantor, kemudian teman orang yang menjadi mitra kerja kita, ini patut kita baca, orang yang punya penguasa atau punya policy kekuasaan, la ilaha illallah al-halimul karim, subhanallah rabbil arsh rabbis samawati sab'i rabbil arsyil adim, la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sanauka. Insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza ghalabu amrun. Bab sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila dikalahkan oleh suatu perkara atau suatu urusan. Rawaina fi sahih Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kitab Al-Adhkar Shahifah atau halaman 115. Al-mu'minu al-qawi khairun ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'mini al-dha'ifi. Wa fi kulli khairin akhris. Wa fi kullin khairun akhris ma yanfa'uka. Wasta'in billahi wa la tahzan. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Fa inna law taftahu amalan syaitani. Kami meriwayatkan, menceritakan di kitab Sahih Muslim yang sumbernya dari Abi Musa, yang sumbernya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang mukmin yang lemah. Jadi kita ini perlu kuat iman, kuat ilmu, kita dan generasi kita, anak turun kita, ya. Anak didik kita, tetangga, famili, kerabat ini perlu kuat dan perlu menjalin kekuatan. Tidak hanya kuat pribadi tapi kuat secara sosial.
persatuannya kuat, sesama famili, kerabat, satu RT, satu RW, satu desa, begitu seterusnya, satu kecamatan, satu provinsi sampai tingkat Jawa Tengah. Kita ini harus kuat. Karena kekuatan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih berkah dan sangat disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah, ya, lemah iman, lemah akhlak, lemah moral, lemah ilmu, lemah harta, kemudian lemah persatuan, lemah kesatuan. Ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita kepada kekuatan. Orang mukmin dia harus kuat persatuannya, kuat ukhuwahnya, kuat dalam pendidikannya, kuat dalam imannya, kuat dalam ibadahnya, kuat dalam ekonominya, kuat dalam politiknya, kuat dalam segala suatu hal yang hubungan satu dengan yang lain, termasuk hubungan nasional, hubungan internasional. Kita orang Islam harus kuat, ya, menjalin kekuatan itu adalah bagian yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada lemah. Kalau lemah kesehatan akhirnya sakit, lemah iman akhirnya meleset imannya, terpelanting atau hilang imannya. Lemah ilmu akhirnya kita ini adalah dalam kebodohan. Lemah harta artinya kita adalah dalam kemiskinan, ya, dan seterusnya. Karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan supaya kita ini supaya kuat. Wa fi kullin khairun akhris ma yanfa'uka. Segala sesuatu ini adalah sangat baik. Kekuatan ini adalah sangat baik, sangat berkah. Kita ini harus kuat badan, kuat fisik, kuat fisik, kuat mental, kuat pikiran, kuat harta, kuat ilmu, kuat iman, kuat ibadah dan seterusnya. Kita ini harus kuat. Karena segala sesuatu yang kuat itu adalah sangat baik, sangat berkah. Maka kamu harus punya motivasi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk dirimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu lemah. Wala ta'jazanna, sungguh janganlah kamu lemah. Jangan lemah pendidikan, jangan lemah ekonomi, jangan lemah bisnis, jangan lemah persaudaraan, jangan lemah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalin hubungan yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Wa in asabaka syai'un falatakul, apabila kamu ditimpa oleh segala sesuatu, maka janganlah kamu mengucap apabila jika aku mengerjakan seperti ini, tetapi ucapkanlah semua adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang telah wa ma syaa fa'ala, suatu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini perlu bersyukur. Kadang kita ini terpelanting atau hilang rasa syukur kita. Contohnya umpama kita bicara, saya dari dulu sampai sekarang itu kok miskin terus, tidak cukup, hidupnya tidak pernah kecukupan, selalu tidak punya, selalu saya itu dalam kesusahan, selalu dalam derajat yang rendah. Nah, itu adalah termasuk bagian lisan yang tidak, menurutnya yang bagian lisan yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Justru kita ini harus mengambil hikmah. Disitulah Allah menakdirkan kita semua. Kita semua ini harus mampu bersyukur atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kaya, bersyukurlah dengan keadaan yang kaya, yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pas-pasan, bersyukurlah kita semua dalam keadaan pas-pasan. Itulah yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala yang paling baik. Ya, kita semua yang kaya, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala menurut Allah yang paling baik. Begitu seterusnya, apabila kita ini dalam kekurangan, serba kurang, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata kaya, alhamdulillah ya Allah,
kamu beri aku kekayaan ya Allah. Apabila kita pas-pasan ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kamu beri pas-pasan ya Allah. Apabila miskin juga seperti itu ya Allah, alhamdulillah meskipun bagaimanapun ya Allah, engkau beri miskin atau kekurangan ya Allah. Semoga dengan kemiskinanku ini semoga adalah bagian dari ladang ibadahku. Nah itu yang paling baik. Begitu seterusnya yang diberi pas-pasan ya Allah, semoga dalam keadaan pas-pasanku ini kami pun bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya, bisa punya rasa syukur kepadamu dengan sebaik-baiknya. Kemudian jangkanya juga seperti itu ya Allah, berilah kami, alhamdulillah ya aku beri kelebihan dalam harta yang kau titipkan kepadaku ya Allah. Semoga dengan harta yang engkau titipkan kepadaku ya Allah, berikanlah aku bisa bersyukur kepadamu, aku selalu bisa memujimu, aku selalu bisa berzikir kepadamu ya Allah. Ini semuanya adalah takdir. Takdir Allah itu memang beragam, bervariasi, beda-beda. Ya, kita semua di berbagai perbedaan apapun dalam takdir kita, maka supaya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang takdir tinggi ya, diberikan anugerah yang sangat bagus, sangat tinggi, punya karir yang bagus, yang tinggi, diberi anugerah yang lebih, ada yang sedang, ada yang pas-pasan, ada yang kurang. Semuanya ini adalah, jangan kita mengatakan semuanya adalah karena saya kerja keras, saya kaya karena saya sukses karena saya tidak punya pun memang juga karena saya. Dan ini yang tidak boleh. Di sini kitab di sini tidak boleh. Semuanya masyaqul qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Semua adalah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Ia kehendaki itulah yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna law taftahu amala syaitani. Apabila seorang mengatakan seperti itu, mengatakan apabila aku mengerjakan ini, maka aku mengerjakan ini, ya, maka ini satu yang saya kerjakan adalah kesuksesanku. Semua adalah karena jeripayaku, semua adalah karena pikiranku, semua adalah karena usahaku yang keras, semua adalah karena saya sendiri. Ini termasuk kufur lisan, kufur hati, kufur lisan, bahkan termasuk amal setan. Karena semua yang hidup, yang ada pada diri kita, semuanya tidak lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya berusaha, ya, kita manusia ada berusaha. Kalau kita bekerja dengan bekerja yang baik, yang keras, dan hasilnya pun kalau itu maksimal, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hasilnya tidak maksimal, itulah juga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah kerja keras, ternyata kita ini punya kesuksesan yang luar biasa, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila kita bekerja keras tetapi kita semua ini masih dalam keadaan pas-pasan atau kecukupan, itu adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah yang paling baik adalah kita semua ada rasa syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidak punya kekuasaan. Kita manusia tidak bisa merubah apapun. Kita manusia tidak punya policy untuk merubah nasib kita. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan yang sangat optimal atau sangat maksimal. Semuanya adalah kembali yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kadang kita ini kadang ada rasa sombong. Mulanya ke rasa sombong ini orang yang sukses itu memang cobaannya sombong. Ya, orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang kaya, orang yang sangat berilmu, orang yang sangat kaya, orang yang sukses, orang yang ada di atasan itu ya memang orang menjadi atas ini cobaannya sombong. Maka kita ini harus punya rasa punya rasa andar beni, punya rasa belas kasih kepada orang lain, punya rasa yaitu cinta kasih kepada orang lain. Yang paling utama jangan merasa semuanya adalah karena usaha dirinya sendiri. Semuanya tentu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa rawaina fi sunan Abi Dawud an Auf bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
baina rajulaini faqala al-muqdu alaihi lima adbara hasbullah ni'mal wakil. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yalumu 'alal ajzi walakin 'alaika bil kapsi. Fa idza faqala baka amrun faqul hasbullah ni'mal wakil. Fa hasbiyallahu ni'mal wakil. Artinya adalah kami Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Sunan Nabi Dawud yang sumbernya dari Auf bin Malik. Auf bin Malik, sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan di antara dua orang, di mana seorang yang dia memutuskan di antara dua orang, di mana orang yang diungguli, orang yang diungguli berarti orang yang kalah, kemudian berpaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut kemudian mengucapkan hasbiyallahu ni'mal wakil. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah mencela atas orang yang dalam keadaan lemah. Tetapi hendaklah kamu semua, wajib kamu semua, yaitu menjaga apabila tertimpa kepada kamu semua suatu urusan, maka ucapkanlah hasbiyallahu ni'mal wakil, hasbiyallahu ni'mal wakil, hasbiyallahu ni'mal wakil, hasbiyallahu ni'mal wakil. Apabila ini sesuatu keadaan yang tidak menyenangkan kepada kita, umpama kita kurang berhasil, keuangan seret, kemudian usahanya kurang berhasil, kemudian kurang optimal, kurang maksimal, kemudian apa yang kita cita-citakan ini adalah kurang berhasil atau tidak berhasil, maka ucapkanlah fa idza ghalabaka amrun, apabila kamu terkena suatu atau dikalahkan oleh suatu urusan, maka ucapkanlah, faqul, maka doalah hasbiyallahu ni'mal wakil, 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 hasbiyallahu ni'mal wakil. Kita dalam kekurangan, kalau kita dalam kesedihan, kita dalam mungkin kurang berhasil, kurang maksimal, kurang optimal, atau rasa kecewa, atau kurang berhasil, atau kurang maksimal usaha hasil yang dari jerih payah kita, maka berdoalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah lah yang memberikan kecukupan kepadaku, dan Allah lah yang cukup, yang memberikan kenikmatan. Allah lah yang memberikan kenikmatan. Hasbi Allah lah yang memberikan kecukupan. Wa ni'mal wakil, dan nikmat pada yang bagus-bagus, zat yang memberi, yang mewakilkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini kita kembalikan apabila ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan harapan kita, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqul idza stashaba alaihi amrun. Bab tentang yang sesuatu yang menjadi doa Rasulullah apabila merasa sulit suatu urusan. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tajallu khazna ya khazna idza syi'ta sahlan. Qultu al khaznu bi fatil kha'i wa iskaniz za wal muhmalati wa iskaniz za wa huwa ghalidul ardi wa khashyuha ghalidul ardi wa khashyuha. Artinya adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila doa Rasulullah tertimpa suatu kesulitan, suatu urusan yang sulit. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Ibnu Sunni, dan kita yang sumbernya dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, tiada ada zat yang memberi kemudahan kecuali Engkaulah yang memberikan kemudahan, dan kamu menjadikan kesusahan, dan Engkaulah yang menjadikan kesusahan apabila Engkau menghendaki kemudahan. Apabila Engkau menghendaki kemudahan, kamu adalah zat yang menjadikan kesusahan. Nah, apabila kamu menghendaki kemudahan. Ini kemudian doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, saya berkata, kesusahan, ya, ghalidul ardi wa khasyuha adalah apa itu bumi yang
apa itu bumi yang sangat keras dan rasa ketakutan. Apabila kita ini adalah punya rasa ketakutan, atau yaitu kita semua ini adalah dalam sesuatu urusan yang sulit ini, doalah doa ini, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahlan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahlan. Ini adalah doa Rasulullah SAW supaya kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa ini, bismillahi ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini bi qadaika wa barik li fima qudira li hatta la ukhiba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajalta. Doa ini adalah doa apabila ma'isyah kita, penghidupan kita dalam keadaan sulit, maka doalah doa ini, bismillah ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma radini biqadaika wa barik li fima qudira li hatta la ukhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajalta. Ini adalah doa ketika kita semua dalam keadaan kesusahan, ya, ma'isyah kita, penghidupan kita menjadi sulit, maka doalah doa ini, Allahumma bismillahirrahmanirrahim, bismillahi ala nafsi wa mali wa dini, bismillahi ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini biqadaika wa barik li fima qaddara li hatta la ukhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajalta. Ya, dengan namamu ya Allah, atas jiwaku, hartaku dan agamaku ya Allah, berikanlah aku ridho kepadaku ya Allah dengan keputusanmu, dan berilah keberkahan kepadaku ya Allah apa yang engkau takdirkan kepadaku ya Allah, sehingga aku tidak senang apa yang engkau segerakan sehingga aku tidak senang sesuatu segera yang engkau kendaki, engkau akhirkan, dan aku pun tidak senang sesuatu yang engkau akhirkan, sesuatu yang engkau akhirkan menjadi sesuatu yang engkau segerakan. Ini adalah doa Rasulullah SAW. Saya ulangi, bismillahi ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini biqadaika wa barik li fima qudira li hatta la ukhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajalta. Kitab Al-Adhkar, ya, doa Rasulullah SAW bagi kita semua kaum muslimin dan muslimat yang tertimpa dalam kesulitan dalam kehidupan. Malah kita berdoa ini, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Diambil dari kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, yaitu halaman 116. Semoga bermanfaat untuk antum semua yang mulia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.